Tidak mungkin. Tidak mungkin misalnya seorang bos itu jadi kaya kecuali di bawahnya ada bawahan-bawahan yang kerja berat, ya, menghabiskan pikiran, tenaganya, waktunya, bahkan kadang-kadang sampai meninggalkan keluarganya. Untuk siapa? Untuk bosnya yang kaya tadi, untuk kita yang kaya. Maka jangan kita lupakan hak mereka. Betul bahwa kita kasih anak buah kita itu upah, kita beri gaji, tapi tetap saja di dalam harta kita itu juga ada andil orang lain yang kita perlu untuk perhatikan semua. Itulah kemudian ada zakat. Jadi zakat itu juga merupakan bagian hubungan kita kepada sesama manusia. Kalau hubungan kita kepada Allah, kita wujudkan dalam sholat. Orang sholat itu berkomunikasi, berbicara, ya, mengeluhkan nasibnya kepada Allah SWT. Kalau sesama manusia melalui zakat, melalui sedekah, melalui infak dan lain sebagainya. Nah, kalau yang zakat itu adalah memang sedekah yang wajib. Ada sedekah-sedekah yang lain yang tidak wajib. Di antara kita misalnya mungkin hartanya belum mencapai nisab tersebut, lalu dia ingin mengeluarkan hartanya, maka bisa dia keluarkan, tetapi melalui sedekah atau melalui infak, bukan melalui zakat. Ya. Ada orang bertanya, Ustadz, saya ini karyawan, ya memang bukan karyawan yang tinggi, gajinya belum banyak, tapi saya ingin mengeluarkan harta saya ini sebagai zakat. Berapa persen nilai zakatnya? Saya bilang, kalau kita masih karyawan yang di bawah, gaji kita belum banyak, belum ada kewajiban zakat, ya, belum ada kewajiban zakat. Tapi kalau kita ingin mengeluarkan sedekah dari harta kita, maka itu bagus. Jadi dihitungnya adalah sebagai sedekah. Nilainya pun tidak kalah daripada zakat. Ini sedekah luar biasa pahalanya. Nah, di dalam syariat bentuk pemberian ini ada beberapa nama. Ya, di antaranya disebut, ada namanya sedekah, ada namanya infak, ada namanya hibah, ada namanya hadiah, ada namanya juga tadi kita dengar wakaf. Itu pemberian semua. Itu memiliki definisi-definisi yang berbeda. Yang paling umum namanya sedekah. Sedekah itu pemberian apapun kepada orang lain namanya sedekah. Meskipun pemberian itu sifatnya adalah bukan materi. Kita misalnya menolong orang lain, itu sedekah, disebut oleh Nabi sedekah. Kita menasehati orang lain, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, disebut Nabi sedekah. Bahkan perbuatan baik kita berzikir disebut sedekah. Nabi pernah mengatakan, ya, fat tasbihu sadaqah, tasbih itu sedekah, wat takbiru sedekah, takbir kita zikir Allahu Akbar itu sedekah. Ya, semuanya itu sedekah. Ya. Nah, begitu juga kita memberikan sesuatu itu juga sedekah. Jadi sifatnya umum, semuanya namanya sedekah. Yang kedua, di bawahnya ada infak. Infak itu pemberian secara umum, tapi sifatnya materi. Kita punya harta, kita keluarkan, ya, kita berikan kepada orang lain, itu namanya infak. Ya, untuk pribadi atau untuk kelompok, komunitas, atau untuk kegiatan. Misalnya ada rencana pembuatan masjid, kita berikan, infak juga. Ada jalan, infak juga. Ada sekolah, infak. Ada kegiatan umum sosial, infak. Itu pemberian. Ya. Jadi infak ini pemberian secara umum, tapi bentuknya materi. Ya, bukan doa, ya, bukan nasihat, ya, bukan pertolongan. Kalau yang tadi itu semua itu disebut dengan sedekah, bisa disebut sedekah, tapi bukan disebut dengan infak. Lalu ada pula yang namanya hibah. Jadi ini nomor berapa ini, Bu? Nomor 3 ya. Jadi ada sedekah, kemudian apa? Infak, ada namanya hibah. Apa itu hibah? Hibah juga pemberian materi. Ya, pemberian materi.
Tapi hibah ini adalah pemberian biasa, pemberian yang memang tidak ada embel-embel di belakangnya. Kita pingin ngasih orang gitu, ini hibah pemberian saya. Ya, dia secara umum juga bisa masuk dalam infak. Hampir sama dengan hibah, namanya hadiah, nomor 4. Hadiah ini pemberian tapi dengan embel-embel. Hadiah ini kita memberi, ya, tapi ada sesuatu hal. Sesuatu itu apa? Kita memberinya itu mungkin sebagai bentuk rasa sayang kita kepada orang itu karena kita punya hubungan yang baik. Misal, ya, kita punya sahabat baik, sahabat karib. Ya, lalu kita berikan sesuatu kepada dia untuk menambah rasa silaturahmi semakin kuat. Itu namanya hadiah. Dan hadiah ini bisa untuk orang kaya tidak masalah, meskipun sahabat kita tadi orang kaya tidak masalah. Jadi hadiah itu adalah untuk mendapatkan sesuatu imbal balik juga. Ya, kita supaya mendapatkan rasa perhatian dari orang lain. Kita ngasih hadiah kepada guru kita misalnya, kepada orang tua kita, kepada tokoh masyarakat kita kasih hadiah supaya nanti orang itu lebih perhatian kepada kita. Itu namanya hadiah. Ya, jadi itu masih kepada sesama manusia. Dan yang terakhir ada yang namanya wakaf. Nah, ini wakaf ini lebih khusus lagi. Wakaf itu adalah pemberian tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi barangnya itu nanti akan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadiah, misalnya saya punya uang, saya kasih kepada sahabat saya, kepada guru saya. Ya, ini Ustadz ada sedikit hadiah dari saya. Saya kasih misalnya minyak wangi, kasih uang, kasih makanan. Ini hadiah Ustadz. Ya, itu barang-barang itu siapa yang akan memilikinya? Beliau yang saya beri. Orang itu. Tapi kalau wakaf, saya memberikannya itu akan diterima oleh Allah dan dimiliki oleh Allah SWT. Misal, ya, yang paling sering kan wakaf tanah. Ya. Ada orang punya satu kapling tanah, itu milik dia atas nama orang tersebut. Lalu dia mewakafkannya. Ini tanah saya wakafkan. Ya, nah biasanya kalau wakaf itu ada tujuannya. Untuk apa diwakafkan? Ya, untuk misalnya didirikan masjid. Nah, ketika diwakafkan itu artinya saya memberikan tanah itu untuk Allah SWT sehingga dimiliki oleh Allah SWT. Nah, kalau sudah dimiliki oleh Allah SWT, beda dengan yang lainnya dimiliki oleh manusia, maka barang wakaf itu sudah tidak bisa digunakan untuk apa-apa yang seperti transaksi-transaksi antar manusia. Karena sudah milik Allah SWT, tidak bisa dijual. Tidak bisa dihibahkan lagi kepada orang lain. Beda kalau kita ngasih hibah ke orang, kita kasih infak ke orang. Saya kasih makanan pada ustadz, kepada sahabat, kepada teman baik. Lalu makanan itu oleh sahabat saya diberikan kepada orang lain. Boleh atau tidak? Boleh. Karena itu hak dia. Hak dia. Meskipun tadi saya ngasihnya hadiah. Saya kasih apa misalnya pakaian macam-macam, dia senang, diterima, terima kasih. Tapi mungkin karena dia sudah memiliki barang yang sama atau dia sudah tidak memerlukan barang seperti itu, ada orang lain yang lebih membutuhkan, diberikan kepada orang lain. Boleh atau tidak? Boleh, kan itu hak dia. Tapi kalau wakaf tidak boleh. Tidak boleh. Makanya wakaf itu sudah milik Allah, sudah tidak bisa dikotak-katik lagi. Makanya misalnya kalau ada masjid, ya, diwakafkan, tidak bisa itu kemudian masjidnya ditarik ulang lalu dijual dan lain sebagainya, tidak bisa. Ya. Ada orang ngasih kipas angin, ya, tahu-tahu kipas anginnya dijual sama pengurus masjid, boleh tidak? Ya tidak boleh, haram. Ya,